Ya, got it. Oke, baik. Technical meeting pada pagi hari ini akan diikuti oleh 9 sekolah. Di antaranya adalah yang pertama ada SMP Negeri 3 Pringsewu. Apakah sudah hadir? SMP Negeri 3 Pringsewu dengan pendampingnya Bapak atau Ibu ini? Ibu Amberta Ro Indarsih SPD. Kemudian yang kedua ada Bapak Muhammad Zikri Robani SPD. Ada ya Bapak atau Ibu ya? Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, SMP Negeri 1 Pagelaran. Pendampingnya Ibu Septika Sari, lalu Ibu B. Wahyu Rianti, dan Bapak Syauki Wafi. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, ada SMP Negeri 1 Pringsewu. Dengan pendampingnya Bapak Kristi Andrian Parapat. Ada nggih? Oke, baik. Yang berikutnya SMP Islam Kahagolip Pringsewu. Dengan pendampingnya Ibu Olivia Oktaviani SPD. Oke, mungkin belum ada. Oh, ada ya, SMP Islam ada. Kemudian yang berikutnya SMP Negeri 4 Pringsewu. Dengan pendampingnya Ibu Salamah dan Bapak Lili. Oke. Ada, Nak. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya SMP Negeri 1 Gadingrejo. Dengan pendampingnya Ibu Iin. Lalu dengan pendampingnya Bapak Estu. Hadir Bu, hadir. Oke, terima kasih Pak. Lalu yang berikutnya SMP Saverius Gisting. Dengan pendampingnya Ibu Catherine. Yang berikutnya adalah SMP Saverius Kalirjo. Pendampingnya siapa yang nggak ada di sini? Mungkin Pak Jatuh sudah ada? Ya, saya hadir. Saverius, oh ya, oke. Terima kasih Pak. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu, sekali lagi saya informasikan bahwa technical meeting pada pagi hari ini diikuti oleh 9 sekolah. Kita semua akan bersama-sama dalam ajang kegiatan lomba virtual competition yang diselenggarakan oleh SMA Saverius Pringsewu. Baik, sebelum technical meeting pada hari ini kita mulai secara resmi, saya rasa ada baiknya kita semua memulai segala sesuatu dengan berdoa. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing beberapa saat. Mari kita menundukkan kepala agar kegiatan hari ini diberkati oleh Tuhan dan semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi atas kehadirannya. Satu, tadi ada yang WA saya barusan bahwa ada yang tidak bisa ikut TM karena pendampingnya sedang ada kegiatan di Bandar Lampung. Tapi nggak apa-apa,
Besar harapan ada yang mewakili dari sekolah tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang telah disampaikan dalam proposal bahwa kegiatan virtual competition SMA Safri Spring Sewu tahun 2021 ini merupakan kegiatan virtual yang kedua. Maka di dalam proposal tertulis virtual competition jilid 2. Di antaranya lomba yang diselenggarakan adalah storytelling, baca puisi, solo song, band akustik, tari tradisional, dance, Mobile Legend, dan video kreatif. Kemudian, dari sekian cabang lomba yang diselenggarakan, sekolah yang mengikuti berjumlah 9, tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian dari 9 sekolah itu, ada yang beberapa mengikuti 1 atau 2 cabang saja, tetapi tidak apa-apa. Secara rinci pada pagi hari ini kita akan mendengarkan apa saja yang menjadi peraturan dalam setiap cabang lomba. Saya akan bacakan yang pertama, peraturan umum atau persyaratan umum lomba secara keseluruhan. Mungkin dari Bapak Ibu yang sekarang sedang berada di tempat kemudian masih memegang proposal yang kami bagikan bisa menyimak di halaman 6. Persyaratan umum. Langsung saja ya Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa peserta lomba merupakan peserta didik kelas 7, 8, atau kelas 9. Kemudian yang kedua, setiap siswa hanya diperbolehkan mengikuti 1 cabang lomba. Tetapi nanti untuk cabang lomba tertentu, ada kelonggaran, boleh mengikuti lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, peserta lomba harus mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pihak sekolah untuk mendaftarkan perlombaan. Artinya bahwa anak kita yang mengikuti lomba itu diketahui oleh sekolah, diketahui oleh pihak sekolah. Kemudian yang keempat, pihak sekolah mengisi link pendaftaran seperti yang tercantum dalam proposal. Dan saya rasa semua yang tercantum namanya di sini sudah mengisi link pendaftaran tersebut. Yang kelima, peserta didik hanya dapat melihat persyaratan, saya ulang, peserta didik dapat melihat persyaratan dari setiap lomba pada link Google Drive yang tercantum. Saya rasa ini juga sudah disampaikan oleh pendamping kepada peserta mengenai persyaratan setiap lomba. Kemudian persyaratan yang keenam, file disimpan di drive masing-masing peserta dan panitia diberi akses atau tidak dikunci. Selanjutnya, link dikirim kepada koordinator lomba. Jadi nanti Bapak Ibu pendamping, anak-anak yang sudah membuat rekaman video lomba, nanti dimasukkan ke drive, drive-nya jangan dikunci, lalu link dari drive tersebut dikirim ke koordinator masing-masing cabang lomba. Kemudian yang ketujuh, bila ada pertanyaan, silakan menghubungi kontak person yang tersedia. Bisa langsung ke kontak person dari koordinator masing-masing cabang lomba. Kemudian yang kedelapan, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Yang kesembilan, peserta lomba yang mendaftar menyetujui kebijakan panitia. Saya berharap tentang persyaratan umum dapat dipahami oleh semuanya. Kemudian, saya akan membacakan petunjuk teknis dari masing-masing cabang lomba. Yang pertama adalah lomba storytelling. Bapak Ibu yang menyimak ada di halaman 6 ya. Juknis lomba storytelling. Yang pertama, masing-masing sekolah mengirimkan maksimal 2 peserta didik sebagai peserta perlombaan. Perlombaan dibagi menjadi 2 tema utama, boleh pilih salah satu. Yang pertama cerita lokal, yang kedua cerita internasional. Yang ketiga, peserta diberi waktu 3-6 menit
dalam menyampaikan cerita dalam bentuk video yang tidak diedit. 4. Kualitas video dan audio harus jelas. Posisi video landscape, berarti miring ya Bapak Ibu. Yang kelima, peserta wajib menggunakan kostum dan properti yang sesuai dengan cerita yang dibawakan. 6. Aspek penilaian meliputi konten, performance, properti, fluensi, dan komunikatif. Adapun kontak person lomba storytelling adalah Ibu Yosepin Asri Wulandari atau Bu Asri. Kemudian sekedar mengingatkan bahwa link video nanti dikirimkan ke Bu Asri. Apakah di sini ada Bu Asri? Atau yang mewakili? Oh ya, oke, baik. Bapak Ibu, untuk lomba storytelling dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada, mungkin nanti menyusul ya di belakang setelah semuanya kita bacakan, baru nanti akan tanya jawab. Kemudian yang kedua adalah lomba baca puisi. Juknis lomba baca puisi. Yang pertama, setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 orang peserta. 2. Peserta memilih salah satu judul puisi. Di antaranya, yang pertama pilihannya adalah Perjalanan Menuju Sukses oleh Rojaur Rafiki. 2. Hidup dan Perjuanganku oleh Eka Wahyuningsih. Oleh Maria T. 4. Meraih Mimpi oleh Nastrid Hairunisa. Juknis yang ketiga, saat membacakan puisi diperbolehkan menggunakan atau tanpa teks. 4. Setiap peserta yang membacakan puisi menyebutkan judul puisi yang akan dibacakan. 5. Setiap peserta wajib memakai seragam sekolahnya. 6. Aspek yang dinilai dalam membaca puisi adalah atau penjiwaan, gerak atau mimik, artikulasi atau pelafalan, intonasi atau penekanan. Kemudian kontak person yang tersedia di halaman 7 proposal, yaitu Ibu Lucia Prasetyaningsih. Jadi nanti linknya bisa dikirim ke Ibu Lucia Prasetyaningsih. Bapak Ibu, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut aja ya. Kalau mau tanya, boleh raise hand nanti. Oke. Kemudian yang ketiga, ada lomba solo song. Juknis lomba solo song yang pertama, sekolah mengirimkan maksimal 2 peserta. 2. Siswa memilih 1 lagu dengan pilihan lagu, judulnya Bendera, dinyanyikan oleh grup band Coklat. Kemudian yang kedua, Harus Bahagia, dengan penyanyi Yura Yunita, lagu Bahagia, dengan penyanyinya Mita Lestari, Manusia Kuat, Tulus, yang terakhir adalah Cinta Satukan Kita, dengan penyanyinya Judika. Juknis yang ketiga, siswa diperkenankan menggunakan MIDI, karaoke, atau menggunakan pengiring musik. 4. Pengambilan video dilakukan dalam sekali, take tanpa editing. 5. Posisi pengambilan dilakukan dengan posisi landscape. 6. Siswa boleh menggunakan pakaian bebas, tapi sopan.
Aspek penilaian meliputi artikulasi, teknik vokal, ekspresi, dan performance. Kontak person yang bisa dihubungi untuk lomba solo song ada Ibu Elfrida Susi Andriani atau Ibu Susi. Kemudian yang berikutnya, lomba band akustik. Juknisnya yang pertama, peserta lomba berjumlah 4-6 orang. Yang kedua, masing-masing kontingen memainkan 2 lagu dengan ketentuan 1. Satu buah lagu dengan tema nasionalis atau kebangsaan. 2. Satu buah lagu dengan tema bebas. Juknis yang ketiga, perekaman video boleh dilakukan secara virtual maupun bersama-sama. Untuk perekaman secara virtual boleh melakukan pengeditan, sedangkan untuk perekaman secara bersama-sama tidak boleh melakukan pengeditan. Juknis yang keempat, video dikumpulkan dalam bentuk MP4. 5. Juknis kelima, kriteria penilaian meliputi performance, terdiri dari aksi panggung, interaksi, dan kostum. Kemudian kriteria yang kedua, skills, terdiri dari kreativitas dan improvisasi. Yang ketiga, harmonisasi, diantaranya musikalitas, aransemen, kekompakan. Yang keempat, moralitas, yang terdiri dari kesopanan dan menunjukkan semangat generasi muda Indonesia. Apalagi Oktober ya, Bapak Ibu momennya Sumpah Pemuda. Kontak person untuk lomba band akustik ini ada Ibu Helaria Widiati atau Ibu Hela. Bapak Ibu sampai dengan lomba yang keempat ada band akustik, kemudian lomba solo song, lomba baca puisi, dan storytelling. Apakah ada yang mau ditanyakan dari keempat cabang lomba ini dulu? Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke cabang lomba yang kelima, yaitu lomba tari tradisional. Juknis lomba tari tradisional yang pertama, peserta lomba diikuti oleh 1 orang koreografi tunggal. Kemudian durasi karya tari 5-7 menit. Kemudian yang ketiga, karya berupa tari kreasi daerah. Yang keempat, kostum dan rias yang digunakan menyesuaikan karya tarinya. 5. Melampirkan sinopsis dan judul karya tari pada video sebelum mulai menari. 6. Pengambilan video full tanpa edit cut to cut. 7. Pengambilan video landscape. Aspek penilaian, wiraga, wirasa, wirama, dan penampilan. Kontak person yang bisa dihubungi sekaligus nanti jadi tempat untuk mengumpulkan file, tempat mengumpulkan link video, itu ada Ibu Mutiara Dini atau Ibu Dini. Untuk nomor telepon ada di halaman 8, proposal. Kemudian, yang berikutnya, juknis lomba yang ke-6 yaitu lomba dance. Juknis yang pertama, peserta lomba diikuti oleh 1 orang koreografi tunggal. 2. Durasi karya tari 5-7 menit. 3. Karya adalah hasil buatan sendiri, kreasi atau mix karya, dan bukan dance cover K-pop. 4. Kostum dan rias yang digunakan menyesuaikan karya tarinya. 5. Melampirkan sinopsis dan judul karya. 6. Pengambilan video full tanpa edit cut to cut.
7. Pengambilan video landscape. Kriteria penilaian, koreografi, power, ekspresi, dan penampilan. Adapun kontak person dari lomba dance adalah Ibu Sari Eka Putri atau Bu Sari. Lalu yang berikutnya ada lomba video kreatif. Juknis dari lomba video kreatif yang pertama, setiap sekolah mengirimkan satu kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Yang kedua, tema video adalah I Have a Dream. Durasi video 5-10 menit. Yang keempat, bebas menggunakan peralatan apapun. Mau pakai kamera boleh, handycam boleh, kemudian pakai handphone juga boleh. Kemudian yang kelima, video dapat berupa video sederhana, sebuah kisah misalnya, atau dalam bentuk lain. Yang penting masih berkaitan dengan tema, I have a dream. Kemudian yang keenam, video dikirim dalam format HD, 720 pixel atau 1080 pixel dengan posisi landscape. Kemudian yang ketujuh, karya bersifat orisinil, belum pernah ikut serta dalam lomba apapun dan belum pernah diunggah atau dipublikasikan sebelumnya. 8. Hasil karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema dan kriteria perlombaan. 9. Video yang diikutsertakan dalam lomba menjadi hak panitia serta dapat digunakan untuk kepentingan panitia dengan ketentuan menyertakan nama pembuat sebagai pemegang hak cipta. Berikutnya, video yang diikutsertakan tadi sudah disampaikan ya, orisinil, bukan ciplakan atau termasuk karya asli. Kemudian bahasa yang digunakan pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya dalam video nanti menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, itu wajib menyertakan terjemahannya, terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian video tidak mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan, dan politik. Kemudian penjurian atau kriteria penjurian itu memperhatikan kualitas gambar, tata suara, isi dari video tersebut, termasuk bagian dari penilaian. Kemudian video yang dibuat tidak dalam bentuk animasi. Kemudian yang berikutnya wajib menyertakan kredit title, yaitu pembuat, background, pemain dalam video, dan asal sekolah. Biasanya kredit title itu di bagian akhir ya, Bapak Ibu. Seperti kalau kita nonton film itu di bagian akhir ada keterangannya gitu. Kalau film itu ada sutradara, skenario, dan segala macam. Ini sebatas pembuat, background, pemain dalam video, dan asal sekolah. Kemudian kontak person untuk video kreatif ada Bapak Felix Dian Prasetyo atau Pak Felix. Untuk nomor telepon ada di halaman 9 bagi Bapak Ibu yang pegang proposal. Kemudian yang terakhir ada lomba Mobile Legends. Nah, oke. Ini syaratnya untuk Mobile Legends itu khusus karena panitia meminta ada surat rekomendasi dari sekolah khusus untuk Mobile Legends saja. Untuk playernya, semua siswa bisa kelas 7, 8, atau kelas 9. Kemudian player hanya diperbolehkan berpartisipasi dalam satu tim, kemudian melakukan pendaftaran untuk turnamen, kemudian menggunakan username yang tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa khusus untuk lomba ini wajib melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian diunggah ke link pendaftaran. Kemudian yang berikutnya, kapten tim dalam Mobile Legends memiliki nomor WA anggota tim masing-masing,
Kemudian panitia akan mengirimkan semua pemberitahuan mengenai kompetisi melalui WA. Satu tim terdiri dari 5 player inti wajib dan 1 player cadangan. Kemudian tim dilarang untuk mengganti player yang sudah masuk ke daftar, termasuk player cadangan selama acara berlangsung. Kemudian setiap ID player anggota tim harus sesuai dengan yang didaftarkan. Kemudian setiap sekolah maksimal 2 tim saja. Kemudian kuotanya terbatas. Bapak Ibu, untuk Mobile Legends, kalau saya bacakan banyak sekali ini, ada 2 lembar, ada syarat player tadi sudah, syarat tim tadi sudah, jadwal dan peraturan turnamen, perilaku umum, aturan in-game, penalti. Nanti Bapak Ibu secara khusus bisa dilihat di proposal halaman 9 dan 10. Tapi jika nanti ada yang mau ditanyakan, kami akan sebisa mungkin menjawab. Kemudian kontak person untuk Mobile Legends ada Bapak Adventius Putra Pamungkas atau Pak Putra. Bapak Ibu, dari 9 cabang lomba, dari 8 cabang lomba yang sudah saya sampaikan mengenai peraturannya, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai cabang lomba apa misalnya. Klik link jelas. Oke, ini ada chat yang masuk. Ya Bu, nanti channel. Oke. Oh ya, nanti ini ada yang minta supaya ditayangkan di channel YouTube. Baik, nanti kami akan share di YouTube untuk TM ini, supaya kalau ada yang ketinggalan masih bisa dilihat di YouTube. Terima kasih masukannya. Lainnya dari Bapak Ibu pendamping, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari SMP Saveris Kalirjo, Pak Jatu, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup, Mbak, cukup. Oke, terima kasih. Dari SMP Negeri 3 Pringsewu, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas sepertinya. SMP Negeri 1 Pagelaran, Ibu Septika Sari atau yang mewakili? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada jawaban. Yang berikutnya SMP Negeri 1 Pringsewu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup sepertinya. Dari SMP Islam KH Goli Pringsewu? Cukup, Bu. Oke, terima kasih Ibu. SMP Negeri 4 Pringsewu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Berikutnya SMP Negeri 1 Gadingrejo. Oh, SMP Negeri 4, Bu. Silakan Bu Septi. Ini Bu Ermina, mengenai persyaratan umum tadi ya. Persyaratan umum di bagian peserta lomba itu kan tidak boleh satu anak untuk beberapa lomba, kecuali lomba tertentu. Kira-kira lomba tertentu apa yang bisa anak putus. Suaranya putus. Oke, mungkin saya perjelas ya Bu, tadi sempat putus. Kira-kira lomba apa yang bisa diikuti lebih dari 1 cabang lomba? Oh ya, oke, baik. Tadi satu persatu sudah kami bacakan, mungkin kami ulang lagi. Lomba storytelling tadi maksimal 2, berarti boleh lebih dari 1. Kemudian baca puisi, maksimal 2, berarti lebih dari 1. Kemudian lomba solo song, juga maksimal 2, berarti boleh lebih dari 1. Lomba band akustik, itu satu grup terdiri dari 4-6 orang. Syukur kalau misalnya dalam satu sekolah mau ikut lomba band, 2 grup, boleh. Karena mengingat pesertanya ini banyak ya. Kemudian lomba
lomba tari tradisional, diikuti oleh 1 orang. Dalam perkembangan, di sini ada Ibu Dini? Nggak ada ya? Oke. Dalam perkembangan, jika lomba tari tradisional, di sini tertulis diikuti oleh 1 orang, 1 koreografi tunggal, ini nampaknya memang hanya 1. Kemudian lomba dance juga 1, lomba video kreatif 1 kelompok. Tapi kalau misalnya 1 sekolah video kreatif mau mengirim lebih dari 1 kelompok, mengingat pesertanya banyak ya. Biasanya anak kita kan antusias kalau bikin video ya. Ya, oke, ini boleh. Kemudian Mobile Legends juga 1 tim. Gitu, Bu. Apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan Ibu? Baik, maksudnya yang kira-kira gini, contohnya aja ya. Contohnya Solusong ada anak yang namanya Erin gitu ya. Kemudian di ML, di Mobile Legends, anak tersebut ikut dalam kelompok ML, apakah bisa? Maksudnya 1 anak double lomba gitu. 1 anak ikut 2 lomba? Ya. Sejauh itu tidak menjadi penghalang bagi anak, saya rasa tidak masalah, Bu. Artinya misalnya dia sudah ikut ML, ikut lomba tari misalnya. Sejauh itu tidak mengganggu atau tidak menjadi beban anak, saya rasa nggak masalah. Tetapi memang diusahakan akan lebih baik kalau 1 anak hanya ikut 1 cabang lomba. Tapi jika tidak memungkinkan, memang hanya itu saja misalnya, ya tidak apa-apa sejauh ini. Oke, cukup jelas Bu Ermina, terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu Salama mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu? Selamat pagi, Mbak. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak dari PT SMP Negeri 3 Pringsewu. Iya, Mbak. Boleh nanya sebentar? Maaf, Bapak, suaranya kurang jelas kami dengarkan. Iya, kami dari SMP 3 Pringsewu mau bertanya. Halo? Iya, Pak. Maaf, ini mungkin lebih dekat dengan mikrofon ya, Pak ya, karena suaranya terdengar kecil. Iya. Ini untuk pengumpulan videonya sampai tanggal berapa ya, Bu? Oke, baik. Untuk pengumpulan video, karena kita sempat ada perpanjangan waktu pendaftaran ya, Pak ya. Iya, itu yang tadinya kan direncanakan untuk pendaftaran itu tadinya sampai dengan 20 September. Ya. Tapi ternyata diperpanjang sampai akhir bulan. Nah, kemudian technical meeting tadi juga direncanakan tanggal 22 September, diperpanjang, akhirnya Oktober ini baru jalan. Nah, untuk batas akhir pengumpulan, itu sesuai dengan proposal Pak, tanggal 20 Oktober. Oh, nggak ada perubahan berarti ya? Iya, mohon maaf karena kami juga harus menyesuaikan waktu momen ketika tanggal 28 Oktober tepat Hari Sumpah Pemuda. Oh. Iya, Pak. Semoga masih bisa tercover ya, Pak ya. Iya, yaudah. Sih kalau sekarang tanggal berapa nih? 5 ya. 5 masih ada sekitar waktu 2 minggu ya. 2 minggu berarti ada 5 kali 2, 10 hari kerja. Moga-moga tercover ya Pak ya. Mohon maaf karena ini momen kami kebetulan juga bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Nanti ketika 28 Oktober kami pengumuman sekaligus pembagian hadiahnya. Iya. Memang mending ditanyakan sih soalnya daripada kirain bakal ada pengurangan tanggal gitu. Iya Pak. Jadi untuk batas akhir pengumpulan tetap di 20 Oktober. Terima kasih Pak. Pertanyaan
Bapak Syauki Wafa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Ya, Bapak baru Ibu yang bergabung ini, Bu. Oh iya, baru bergabung, Pak. Terima kasih. Nanti untuk selengkapnya bisa dilihat di YouTube atau sebenarnya di proposal juga sudah ada. Hanya kalau ada hal tertentu yang mau ditanyakan, jika tidak sempat mengikuti dari awal, bisa langsung ke kontak person masing-masing koordinator lomba. Oh ya, yang jelas Ya. untuk pengumpulan video lomba storytelling itu tetap di tanggal yang tertera di proposal lomba ya, Bu ya? Iya, Pak. Tetap di tanggal 20 Oktober. Oh, iya. Ya, mohon maaf ini tidak bisa diperpanjang karena tadi saya sampaikan nanti setelah 20 kami ada waktu 7 hari untuk penilaian dan persiapan pengumuman. Nanti pengumumannya di 28 Oktober. Gitu, Pak. Oke. Ibu Salamah mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin di sini ada Pak Putra, ada Ibu Susi, kemudian ada apa nih? Bu Kristina Novi selaku koordinator lomba, ada yang mau disampaikan? Pak Putra mungkin kaitannya dengan Mobile Legends, ada yang mau disampaikan? Atau Ibu Susi? Kaitannya dengan Solo Song, ada yang mau disampaikan, Bu? Oh ya, tidak ada dari Pak Putra. Oke, baik, Bapak Ibu. Saya rasa untuk technical meeting, karena ini berkaitan dengan peraturan, jika memang sudah jelas dan tidak ada yang mau ditanyakan, maka untuk technical meeting saya cukupkan. Di waktu ke depan dalam perjalanan pendampingan lomba untuk anak-anak kita, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke koordinator masing-masing cabang lomba. Begitu ya Bapak Ibu? Atau bisa langsung ke saya di kontak person yang tertera di proposal. Saya Ibu Ermina, nanti ada Pak Robert dan ada Ibu Vivi. Nomor kontak person kami ada di sampul depan proposal. Begitu Bapak Ibu. Dari Gisting, Ibu Katarina Dian, ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Cukup baik. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam technical meeting pada pagi menjelang siang hari ini. Besar harapan kami bahwa di waktu yang singkat ini, anak-anak kita terdampingi untuk mengikuti lomba. Kita mengapresiasi mereka karena dengan lomba ini mereka juga dapat memiliki pengalaman meskipun kecil, meskipun sederhana dalam bentuk video, karena kita belum bisa tatap muka, sehingga ke depan mereka akan punya pengalaman khususnya di bidang non-akademik. Sekali lagi, terima kasih atas kesediaan, partisipasi, dan sudah meluangkan waktu untuk technical meeting hari ini. Baik, Bapak Ibu, karena tadi di awal kita mulai dengan doa, maka technical meeting ini pun akan kita tutup dengan doa secara bersama-sama. Saya mengajak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk mengucapkan syukur karena technical meeting pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru pendamping. Terima kasih anak-anak mungkin yang mengikuti juga technical meeting. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga ke depan kita bisa lomba secara luring, tidak secara virtual lagi. Matur nuwun Ibu Salamah. Terima kasih Pak Syauki Wafa.
Bapak Dimas, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Masalah.